Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, pada hari ini kita akan belajar muatan IPA ya. Nah, muatan mata pelajaran IPA kali ini yaitu menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan, lalu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajarannya: 1. Setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah mengamati PowerPoint, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Lalu yang ketiga, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyajikan laporan tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Nah, sekarang mari kita lihat bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tapi juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini jenis-jenis akar. Ada akar serabut, akar tunggang, akar nafas, akar hisap, akar lekat, dan akar gantung. Nah, lalu bagian tubuh tumbuhan yang lain adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Lalu ada bagian daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis adalah daun. Daun mengandung banyak zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, ini daunnya, jenis-jenis daun. Ada daun menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Bagian-bagian daun ada helai daun, tulang daun, pelepah, dan tangkai daun. Bagian tubuh tumbuhan yang lain adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Lalu bagian tubuh tumbuhan berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Nah, ini jenis-jenis batang ya. Ada batang berkayu, batang rumput, batang basah. Berikutnya bagian tumbuhan biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, sekarang kalian tentukan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan yang ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D, dan E.
Ya, demikian presentasi ini. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.